Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Kali ini saya akan coba jelaskan untuk pertemuan ketiga ini perihal pajak penghasilan. Baik, pengertian pajak penghasilan atau PPh adalah PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa keuntungan, usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lainnya. Berikutnya adalah subjek pajak, yaitu orang pribadi. OP adalah subjek pajak yang di tempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia. Kemudian yang kedua ada warisan yang belum terbagi. Kemudian tiga adalah badan, PT, CV, firma atau yayasan. Kemudian yang keempat adalah bentuk usaha tetap adalah atau disebut BOT, usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi atau tempat tinggal di Indonesia. Kemudian subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi dua, yaitu objek pajak berada Indonesia lebih dari 193 hari atau badan yang didirikan di Indonesia. Kemudian subjek pajak luar negeri adalah OP yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian OP yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 193 hari, badan tidak didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia dan menerima bantuan bukan dari Indonesia. Perbedaan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri dikenakan PPh baik yang diterima dari Indonesia atau luar negeri, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan PPh hanya penghasilan dari Indonesia saja. Kemudian subjek pajak dalam negeri adalah PPh dikenakan berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Subjek pajak luar negeri dikenakan terhadap penghasilan bruto dengan tarif sepadan. Kemudian C, subjek pajak dalam negeri diwajibkan melaporkan SPT, sedangkan subjek pajak luar negeri tidak diwajibkan melaporkan SPT karena PPh dipenuhi melalui pemotongan pajak bersifat final. Kemudian tidak termasuk subjek pajak yaitu A adalah badan perwakilan negara sahabat asing. Kemudian pejabat diplomatik konsulat yang bertempat tinggal di Indonesia tetap dengan negara memiliki yang sama. Kemudian organisasi internasional berdasarkan keputusan Menko, kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional. Berakhirnya kewajiban pajak satu bagi OP yang sejak lahir di Indonesia berakhir sejak meninggal. Bagi badan yang didirikan berkedudukan di Indonesia menjadi subjek pajak didirikan berakhir bila bubar atau kaya. Kemudian bagi OP tidak di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dengan badan sejak operasional. Kemudian 4, bagi warisan yang belum terbagi menjadi subjek pajak sejak meninggal pajak pada akhir warisan selesai dibagi pada ahli warisnya. Istilah dalam pajak penghasilan satu ada peredaran bruto, yaitu di mana total penghasilan atau perputaran omset dalam setahun. Kemudian kerugian fiskal, kerugian perusahaan tahun sebelumnya, dan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara 3M, yaitu berupa HPP, biaya usaha, biaya dan dari luar usaha. Kemudian penghasilan itu adalah peredaran bruto plus kerugian fiskal minus biaya 3M. Kemudian ada tarif PPh badan tetap yaitu 25%, berubah menjadi sekarang ke 22%. Kemudian ada tarif PPh-OP yang dibagi menjadi 4 lapisan, di mana 0 sampai 50 juta 5%, 50 sampai 250 juta 15%, kemudian 250 sampai 500 25%, dan 500 juta 30%. Kemudian ada PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak, adalah komponen pengurang dalam menghitung misalnya pajak penghasilan, pajak orang pribadi. Jadi ketika Anda melakukan penghitungan pajak, PTKP digunakan sebagai komponen pengurang atas penghasilan yang Anda peroleh sebagai wajib pajak. Dan ada PKP, penghasilan kena pajak, penghasilan yang terkena tarif pajak setelah dikurangi kredit pajak dan 3M dan lain-lain. Kemudian kredit pajak adalah nilai kekurangan atas pajak berhutang, kemudian surat tagihan pajak atau PPh pasal 2, angsuran bulanan yang PPh badan sebagai kredit pajak atas PPh tetap. Kemudian ada STP, surat tagihan pajak adalah surat dari DJP yang menyatakan wajib pajak masih ada utang pajak. Kemudian ada SSP, surat setoran pajak, form lampiran untuk membayar dan melaporkan pajak. Kemudian tarif PTKP. Saat ini jumlah PTKP yang masih berlaku berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 2016 tentang penyesuaian PTKP berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2008 pasal 7, yaitu PTKP BPOP pribadi sebesar 54 juta, kemudian tambahan yang kawin itu sebesar 4,5, kemudian pada istri itu yang tidak bekerja itu 54, kemudian yang istri yang bekerja yang tidak bekerja 4,5 juga, kemudian penghasilan tidak yang tambahannya maksimal 3 orang. Jenis-jenis pajak penghasilan di situ ada pelakuannya dibedakan menjadi 2, ada final dan tidak final.
final yaitu PPh yang dipungut PPh saat transaksi terjadi dan tidak bisa diperhitungkan sebagai pengurang pajak. Kemudian PPh tidak final dipungut PPh saat transaksi terjadi namun bisa sebagai kredit pajak. Jenisnya ada PPh 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, dan 29. Dan PPh final itu pasal 4 ayat 2. Cara menghitung pajak, kami coba berikan simulasi PPh dengan dasar pembukuan, misalnya BPIPA dan BKP dengan cara mengeluarkan penghasilan yang menjadi objek pajak dengan biaya yang dikenakan menurut pajak BKP dengan penghasilan sebagai objek pajak biaya. Contoh, peredaran bruto objek pajak P 100 juta, kemudian dia mendapatkan dan menagih dan melihara itu 25 juta, kemudian penghasilan kena pajak 75 juta. Kemudian PPh terutangnya adalah 35 juta kali tarif 22% sekitar 7,7 juta. Kemudian untuk menghitung BPOP, untuk menghitung BKP bagi BPOP selain biaya yang digunakan untuk ketentuan pajak masih dikurangi pendapatan PTKP untuk pengurang pajak. Contoh perhitungannya adalah peredaran bruto yang seperti tadi kurang penghasilan itu, terus kemudian ada PTKP satu anak jadi 63, kemudian penghasilan kena pajaknya 12 juta. Dan BPH terutangnya 5% karena tarifan paling bawah 50 juta, di bawah 50 juta, berarti 5% kali 12 juta menjadi 600.000. Kemudian objek pajak adalah penghasilan yang yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima diperoleh WP dari dalam luar negeri yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak PPh ada 4, yaitu penghasilan dari pekerjaan dan bebas, bukan pekerjaan bebas, honor, dokter, notaris, akuntan, dan lain-lain. Kemudian B, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Kemudian penghasilan dari modal, di mana ada bunga, dividen, royalti. Dan D, penghasilan lain-lain, contohnya hadiah, pembebasan utang. Penghasilan yang menjadi objek pajak itu ada imbalan, hadiah, laba usaha, keuntungan, bunga, royalti, sewa atas kegunaan harta, keuntungan karena pembebasan utang. Pengurangan penghasilan biaya. 1. Pembebasan dapat keterangan penghasilan bruto WP dalam bentuk satu tetap terbagi dalam 2, yaitu beban biaya mempunyai masa manfaat dan beban tidak lebih dari 1 tahun, dan yang kedua beban biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Dan pengeluaran yang dilakukan BP dan dibedakan menjadi pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang punya hubungan langsung kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara. Kemudian pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya tidak dapat dikeluarkan sebagai biaya pengeluaran bisnis tidak dalam bisnis wajar dalam bisnis. Kemudian pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah biaya dikeluarkan untuk yang pribadi, pembagian laba, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, premi asuransi, penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura, dan harta yang dihibahkan, pajak penghasilan, sanksi administrasi, dan biaya menagihkan dan mendapatkan dan memelihara. Biaya yang diperkenankan bagi wajib pajak itu biaya 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara, penyusutan, iuran dan pensiun, kemudian kerugian karena risiko, biasa biaya litbang, biaya super, latihan, dan magang. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.